teman-teman. Jadi jangan sampai kandangnya itu sempit. Kalau sempit kan nanti dia cuman seperti ini aja dan perutnya mungkin terlipat-lipat ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Teman-teman, ini ada pertanyaan nih, menarik banget sih menurutku. Mas, idealnya kalau kita mengawinkan kelinci itu kapan? Dan bagaimana caranya bisa indukan kelinci itu melahirkan anaknya banyak dan sehat-sehat? Dan kalau bisa banyak yang betinanya, Mas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget aku dapatin. Dan aku bisa menjawab ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman yang selama ini aku jalani. Jadi perlu kita ketahui dulu teman-teman, untuk mengawinkan kelinci yang kapan waktu yang idealnya itu adalah waktu dimana suasananya itu tenang. Dan kondisi cuaca dan suhu pun juga mendukung seperti itu teman-teman. Agar keberhasilan dari kita mengawinkan kelinci tersebut. Kemudian selain dari itu juga kita melihat kondisi dari indukan dan pejantan ketika kita mengawinkan. Usahakan indukan dan pejantannya itu dalam kondisi yang sehat dan fit. Untuk jantan pun juga yang jos kondisinya, yang sehat dan fit. Dan indukan pun juga kita lihat dalam kondisi yang fit dan sehat. Jangan sampai indukan lagi kembung, atau lagi mencret, ataupun lagi sembelit, atau lagi skebies. Nah, itu juga mempengaruhi nih teman-teman. Jadi usahakan kalau kelinci dikawinkan itu memang terbebas dari penyakit. Kalau bisa disuntik dulu vitamin, kemudian antisipasi dengan obat skebies, dan juga nantinya kalian bisa menambahkan eselin untuk memperkuat kandungannya atau fertilitasnya. Jadi ada banyak sih yang bisa kalian lakukan. Intinya indukan dan pejantan itu harus dalam kondisi sehat dulu nih. Baru nanti kita mengawinkan. Dan untuk kapan waktunya, ini aku berbagi pengalaman berdasarkan di kandang aku sendiri. Waktu yang tepat teman-teman untuk mengawinkan kelinci itu adalah di pagi hari dan di sore atau malam hari. Nah, nanti kalian tergantung nih, kaliannya biasanya punya waktu paling banyak itu tuh di malam hari atau di pagi hari. Nah, kalau aku sendiri untuk saat ini biasanya aku itu mengawinkan kelincinya itu di pagi hari, teman-teman. Nah, di pagi hari biasanya dari jam 7 itu aku sudah ke kandang dan mengawinkan. Kalau bisa lagi nih teman-teman, kalian mengawinkan kelinci itu tuh di ya lebih pagi lagi, di waktu jam 6 pagi seperti itu. Itu waktu-waktu yang enak ya, karena apa? Suhunya masih dingin, masih sejuk. Kemudian kalau malam hari pun juga sama teman-teman, kan suhunya sudah turun, lebih sejuk seperti itu. Itu akan membuat kelinci itu lebih nyaman teman-teman ya. Karena nantinya setelah dia kawin itu dia butuh biasanya istirahat teman-teman. Nah, itulah yang pada fase itulah, pada proses itulah yang dibutuhkan untuk kelinci itu menghasilkan anakan yang biasanya banyak dan sehat-sehat teman-teman. Gitu. Biasanya gini ya, kalau kelinci habis kawin kemudian kita masukkan ke kandang, dia akan selonjoran, dia akan berbaring lah seperti itu untuk istirahat seperti itu habis perkawinan. Nah, di fase itulah, di proses itulah pembuahan terjadi teman-teman. Nah, ini nanti kaitannya dengan tipsnya kalau kalian mau anakannya banyak. Nah, biasanya kalau aku tanya dulu sama waktu ketika aku masih baru juga, aku bertanya juga kepada teman-teman yang sudah senior atau yang lama beternak kelinci, itu waktunya gimana caranya membuat dia itu anaknya banyak. Usahakan dia itu tuh ketika dia kawin itu perutnya kenyang, kemudian dia selonjoran. Nah, untuk itulah teman-teman usahakan kandangnya itu ada satu sisi yang panjang atau lebar seperti itu dari tubuhnya. Nah, kan kalau kandang-kandang indukan biasanya itu idealnya kan 50-70 ya. Kalau kan ada satu sisi yang 70. Nah, disitulah nanti dia akan selonjoran teman-teman. Nah, disitulah nanti bagian perutnya ini akan memanjang seperti itu. Nah, itu tuh akan menyebabkan pembuahannya itu lebih banyak, terjadi lebih banyak, dan dimungkinkan anakannya itu nanti menjadi lebih banyak lagi. Seperti itu tipsnya dari teman-teman yang terdahulu, dan aku pun juga melakukan hal yang seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kandangnya itu sempit. Kalau sempit kan nanti dia cuman seperti ini aja dan perutnya mungkin terlipat-lipat ya.
Kayak gitu. Jadi usahakan dia tuh selonjoran habis habis dikawinkan dan dia sudah kenyang seperti itu. Itu akan membuat anakannya menjadi lebih banyak. Jadi tipsnya seperti itu teman-teman. Dan nantinya untuk pembahasan gimana Mas caranya biar indukannya ini kalau bisa anaknya itu betina semua. Nah, kalau itu udah qadarullah ya teman-teman ya, itu kehendak Tuhan juga ya teman-teman. Kita cuman bisa ikhtiar aja sih menurut aku, apa yang diberikan ya kita syukuri aja, mau jantan banyak, mau betina banyak ya nggak apa-apa. Tapi untuk kalian kalau mau riset juga bisa teman-teman. Coba ini sih kalau dari aku sendiri sih teman-teman. Dari aku sendiri itu kalau anakannya itu lebih banyak jantan, biasanya itu tuh kondisi betinanya ini nih dalam birahi yang apa namanya? Birahi puncak teman-teman. Jadi ininya tuh lagi basah apa ya? Kondisi rahimnya atau kondisi vaginanya lagi basah seperti itu. Biasanya lagi dia apa namanya? Ini puncaknya lah, birahi puncaknya itu biasanya itu kalau kita kawinkan itu anaknya ada kemungkinan banyak dan banyak juga yang jantannya seperti itu. Aku nggak tahu juga sih teman-teman, karena ini kan riset kecil-kecilan aja ya, belum ada data yang pasti. Jadi kalian juga jangan terlalu percaya dengan apa yang aku sampaikan juga, karena terkait dengan gimana cara membuat anaknya banyak betina, banyak jantan itu tuh belum ada selama ini caranya ya teman-teman. Kita hanya bisa melakukan ya coba-coba aja di kandang kita sendiri. Kalau aku sendiri biasanya mengawinkannya itu di pagi hari. Kemudian kondisi indukan biasanya aku kawinkan itu ya kadang ada yang lagi birahi puncak banget, yang biasanya merah, bengkak, kemudian agak kebiruan. Wah, itu udah birahi puncak banget kan teman-teman ya. Itu dikawinkan juga. Ada juga yang kadang cuman merah saja, nggak bengkak kayak gitu. Itu aku kawinkan juga. Jadi kalau aku sendiri sih ya berjalan aja teman-teman ya. Kalau banyak yang betina aku syukuri, banyak yang jantan juga aku syukuri, seperti itu teman-teman. Belum pernah banget sih aku membuat penelitian mengawinkan kelinci saat pagi hari itu datanya seperti apa, saat malam hari berturut-turut nanti seperti apa, kemudian ketika dia birahi puncak nanti seperti apa. Ya tinggal kalian aja sih teman-teman. Karena kalau kadang aku bertanya pada senior itu juga pakai apa namanya? Kalender Jawa gitu, waton-waton kayak gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang kadang bercanda seperti itu. Tapi ya kembali lagi sih kalau dari aku sendiri ya selagi dia birahi ya dikawinkan saja, baik pagi atau malam itu sama saja menurut aku, hasilnya juga sama saja. Yang paling penting itu tadi sih teman-teman, harapan kita tuh anaknya bisa banyak dan dianya sehat-sehat ketika dia melahirkan, nanti dalam kondisi anaknya sehat-sehat semua dan dia tidak stres dan anaknya bertumbuh dengan baik lah, seperti itu intinya. Yang paling penting kita lakukannya itu ya fertilitasnya sih, daya tahan tubuh dari anaknya itu nanti kuat, kemudian indukannya juga air susunya banyak, tidak terserang penyakit. Nah, untuk itulah kalian persiapkan dulu indukan kelinci sebelum dikawinkan. Jadi gitu aja sih teman-teman ya, terkait dengan pertanyaan yang teman-teman banyak ajukan kepadaku. Untuk teman-teman yang baru aja memulai beternak kelinci, tetap semangat aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan terkait dengan budidaya atau peternakan kelinci, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian langsung japri aja nomor WhatsApp atau nomor admin dari Dinaraya Rabbit Farm. Dan untuk kalian juga yang mau mencari peralatan dan perlengkapan ternak, kalian juga bisa hubungi admin dari Dandelion Shop. Nomor kontaknya nanti aku tuliskan di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa melihat di sana ataupun kalian bisa juga mencari di marketplace nanti Dandelion Shop. Oke, tetap semangat untuk teman-teman yang baru saja memulai beternak kelinci. Kalau bisa sih majukan peternakan kelinci yang ada di Indonesia. Tetap semangat teman-teman dalam belajar beternak kelinci.